Ada sebuah keindahan tersendiri dalam menghadapi sindiran dengan kepala tegak. Kenapa? Karena setiap kata yang dilemparkan untuk merendahkan bisa menjadi batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang senang melihatmu tumbuh dan bersinar. Ada saja yang memilih menyindir di balik kata-kata tajam yang terbungkus rapi. Tapi kamu tahu nggak? Elegansi adalah senjata yang tak pernah gagal membuat para penyindir merasa malu atas sikap mereka sendiri. Bukan balasan yang lantang, bukan juga balas dendam yang penuh emosi, melainkan ketenangan yang membuat mereka merasa tidak relevan. Mereka yang menyindir berharap melihatmu jatuh, bereaksi berlebihan, atau sekedar terusik. Tapi bagaimana jika yang mereka dapatkan justru sebaliknya? Keanggunan sikapmu yang tidak terpengaruh, senyum kecil yang tetap menghiasi wajahmu, dan langkahmu yang tetap teguh melangkah maju. Inilah yang membuat mereka tidak hanya malu, tapi juga berpikir ulang tentang sindiran berikutnya. Sikap elegan bukan hanya soal penampilan, tapi juga sikap dan cara berpikir. Bagaimana kamu tetap berdiri kokoh meski diterpa ombak sindiran yang datang bertubi-tubi? Lalu bagaimana cara tetap elegan dalam menghadapi sindiran tanpa harus kehilangan martabat atau meladeni mereka dengan kata-kata yang sama pedasnya? Di video kali ini, kita akan membahas 7 sikap elegan yang akan membuat para penyindirmu merasa malu karena menyadari bahwa kamu berada di level yang jauh di atas mereka. Yang pertama, diam yang menunjukkan ketangguhan. Sikap pertama yang sering diremehkan adalah diam. Namun teman-teman, diam bukan tanda kekalahan. Justru diam adalah cara paling elegan untuk menegaskan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh provokasi mereka. Diammu bukan sekedar sunyi, tapi sebuah pernyataan bahwa kamu memilih kedamaian daripada perdebatan yang tak berarti. Ketika seseorang menyindir dan kamu memilih diam, mereka akan merasa kehilangan kendali. Harapan mereka adalah reaksi dirimu, namun yang mereka dapatkan adalah kebisuan yang memekakan. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa dia tidak terpengaruh? Apakah sindiranku terlalu lemah? Disitulah kemenanganmu berada. Tanpa perlu berbicara, kamu telah memenangkan pertempuran kecil itu dengan elegansi. Diam juga memberikan ruang bagi mereka untuk merenung semakin lama. Mereka tidak mendapatkan respon. Semakin besar rasa malu yang muncul, mereka akan sadar bahwa sindiran mereka tidak cukup kuat untuk menggoyahkanmu. Diammu adalah kekuatan, teman-teman, dan itu membuat mereka merasa kecil. Lalu yang kedua, senyum tipis yang tenang. Ada kekuatan luar biasa dalam sebuah senyuman tipis. Bukan senyum lebar yang terlihat dibuat-buat, tapi senyum kecil yang tulus, penuh ketenangan, dan tidak terpengaruh. Teman-teman, senyum ini adalah senjata elegan yang bisa membuat penyindir merasa seolah mereka berbicara pada tembok. Saat mereka melontarkan sindiran, balaslah dengan senyuman tipis. Jangan terburu-buru memberi respon verbal. Biarkan senyuman itu menjadi jawaban yang cukup. Senyum yang kamu berikan menunjukkan bahwa kamu tidak melihat mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai seseorang yang tidak cukup penting untuk mengganggu kedamaian batinmu. Senyuman tipis ini akan membuat mereka merasa terabaikan. Bukankah tujuan mereka menyindir adalah untuk mendapatkan perhatianmu? Dengan senyum, kamu menunjukkan bahwa kamu tetap dalam kendali. Mereka akan merasa malu karena usaha mereka untuk memprovokasimu gagal total. Ketiga, tetap profesional apapun yang terjadi. Teman-teman, salah satu sikap elegan yang sering membuat penyindir merasa malu adalah tetap profesional dalam segala situasi. Tidak peduli seberapa tajam sindiran yang mereka lontarkan. Tunjukkan bahwa kamu tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabmu. Penyindir sering berharap kamu kehilangan fokus atau bahkan menunjukkan emosi negatif. Tapi ketika kamu tetap tenang dan melanjutkan pekerjaanmu dengan penuh profesionalisme, mereka akan merasa
bahwa sindiran mereka tidak memiliki efek apapun. Mereka akan terlihat seperti orang yang membuang waktu, sementara kamu tetap produktif. Kunci dari sikap ini adalah konsisten. Jangan pernah biarkan sindiran mengganggu produktivitasmu. Justru jadikan itu motivasi tambahan untuk menunjukkan hasil kerja yang lebih baik. Ketika mereka melihat hasil kerjamu yang luar biasa, mereka akan merasa malu karena menyadari bahwa mereka membuang waktu untuk sesuatu yang tidak berpengaruh. 4. Jangan balas dengan sindiran yang sama. Mungkin terdengar menggoda untuk membalas sindiran dengan sindiran yang sama. Namun teman-teman, balas dendam hanya akan menempatkanmu di level yang sama dengan mereka. Lebih baik tunjukkan bahwa kamu berada di level yang lebih jauh tinggi, dengan tidak menurunkan standar dirimu. Ketika kamu tidak membalas dengan sindiran, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kontrol penuh atas emosimu. Ini adalah tanda kedewasaan yang membuat mereka merasa malu karena sikap kekanak-kanakan mereka sendiri. Kamu tidak perlu meladeni permainan mereka, karena kamu memiliki tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar memenangkan perdebatan kecil. Alih-alih membalas dengan sindiran, fokuslah pada hal-hal positif dalam hidupmu. Ketika mereka melihat bahwa kamu tetap bahagia dan sukses meski disindir, rasa malu mereka akan menghantui. Mereka akan sadar bahwa kamu adalah pribadi yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal sepele. 5. Gunakan keheningan untuk mengamati. Keheningan bukan hanya tentang diam, tetapi juga tentang mengamati. Teman-teman, dalam setiap sindiran yang dilontarkan, ada banyak informasi yang bisa kamu ambil. Siapa mereka? Mengapa mereka merasa perlu menyindir? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Mengamati tanpa bereaksi langsung akan memberimu keunggulan. Kamu akan lebih memahami karakter mereka dan menemukan kelemahan yang mereka coba sembunyikan di balik sindiran. Keheningan ini adalah kekuatan yang tersembunyi yang tidak dimiliki banyak orang. Saat kamu mengamati, mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka berharap kamu bereaksi impulsif, tetapi yang mereka dapatkan adalah seseorang yang tenang dan penuh perhitungan. Ini akan membuat mereka merasa kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Lalu yang keenam, tunjukkan kebaikan yang konsisten. Mungkin sulit untuk tetap baik kepada orang yang menyindir, namun kebaikan adalah sikap yang paling elegan dan paling sulit untuk dilawan. Ketika kamu tetap menunjukkan sikap baik, bahkan kepada mereka yang berusaha menjatuhkanmu, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki integritas yang tidak tergoyahkan. Kebaikan ini akan membuat mereka merasa malu karena menyadari bahwa sindiran mereka tidak memiliki tempat dalam duniamu. Mereka akan merasa seperti menyerang seseorang yang tidak pernah berniat jahat kepada mereka. Kebaikanmu akan menjadi cermin yang memantulkan kejelekan mereka sendiri. Ingat ya teman-teman, kebaikan bukan tanda kelemahan, tapi justru itu adalah tanda kekuatan luar biasa yang jarang dimiliki orang lain. Dengan tetap konsisten dalam kebaikan, kamu akan menjadi pribadi yang dihormati, sementara mereka yang menyindir akan kehilangan relevansi. 7. Percaya diri yang tak tergoyahkan. Satu lagi yang tak kalah penting, sikap paling elegan yang bisa membuat penyindir merasa malu adalah kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Kepercayaan diri ini bukan tentang menunjukkan bahwa kamu lebih baik dari mereka, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Ketika mereka melihat bahwa kamu tidak percaya diri, mereka akan merasa kecil. Sindiran mereka tidak mampu mengurangi keyakinan dirimu. Mereka akan sadar bahwa kamu adalah pribadi yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan oleh komentar negatif. Percaya diri ini akan membuatmu bersinar, dan ketika kamu bersinar, mereka yang menyindir akan merasa malu karena sadar bahwa mereka hanya bayangan yang tidak akan pernah bisa memadamkan cahayamu. Teruslah percaya pada dirimu sendiri. Jadi teman-teman, biarkanlah kepercayaan diri itu menjadi jawaban paling elegan
untuk setiap sindiran.